Maju, bukan maju. Menang, bukan menang. Karena janji-Mu Tuhan, kulakukan semuanya sampai pada. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 15 Agustus 2021, saya akan sampaikan pembukaan firman Tuhan mengenai berkat sekarang. Ayo kita akan baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya memiliki jaminan dari Tuhan bahwa dia akan mendapatkan kelegaan, kesejukan dalam hidup ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya orang yang bersekutu erat dengan Tuhan ini akan selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan sepenuhnya. Ini akan mendapatkan mata air yang tidak pernah kering. Saat ini saudara melihat di tengah-tengah pandemi, masa-masa sulit, mendekati kegenapan kitab Wahyu, ini ekonomi betul-betul terpuruk. Tetapi bagi saudara yang betul-betul tergembala masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara yang betul-betul mengerti, hatimu lekat kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan jaminan mata air yang tidak pernah kering. Saudara, betapa bahagianya seperti itu. Artinya ini suatu berkat yang datang itu terus menerus, tidak pernah mengalami kekeringan. Ini jaminan bagi saudara yang masuk tergembala dalam kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman, yang akan mengarahkan saudara secara detail, secara kronologis, secara jelas bagaimana mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan mendapat keluputan, mendapatkan kelepasan ketika dunia ini nanti dilanda kesukaran besar, dilanda kelaparan besar. Saudara akan seperti Yusuf ketika di Mesir, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Namun saudaraku, apa yang terjadi saat ini? Banyak orang yang percaya, orang Kristen, tetapi menerima kenyataan yang lain, yaitu hidupnya kering, berkatnya kering, yang lama-kelamaan ini bisa membuat mati rohani. Kalau saudara mengalami kekeringan berkat, mengalami kekeringan dalam hidup ini, lama-lama saudara bisa menjadi mati rohani, bahkan kemudian akhirnya berprasangka buruk kepada Tuhan, berprasangka tidak baik kepada Tuhan, bahkan akhirnya puncaknya bisa menghujat Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, karena suasana yang kering, baik dalam arti rohani ini, tidak pernah mendapatkan jamahan pembukaan rahasia firman. Saudara, kalau hanya orang khotbah tapi tidak pembukaan rahasia firman, apalagi cuma merupakan khotbah jiplakan dari buku, dari khotbahnya orang lain dikhotbahkan lagi, saudaraku, itu khotbah jiplakan, saudaraku, itu membuat rohani saudara akan kering. Tetapi kalau saudara mendapatkan firman Tuhan yang betul-betul original, rahasia pembukaan rahasia firman Tuhan, saudara akan mendapatkan berkat yang senantiasa mengalir. Dalam arti rohani, saudara akan mendapatkan jamahan Tuhan,
mendapatkan jamahan firman Tuhan, mendapatkan jamahan dan lawatan kuasa Roh Kudus yang membuat saudara tidak kekeringan berkat ataupun kering dari berkat secara jasmani. Orang kemudian akan menjadi mudah melakukan perbuatan dosa. Laki-laki, seorang suami sedang kering berkatnya, itu dia mudah terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kompromi dengan perbuatan dosa. Pelayan Tuhan pun begitu, saudaraku. Kalau dia terdesak dalam ekonomi, dia kemudian bisa melakukan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, sebagai jemaat juga harus mengerti tentang menopang api pelayanan, saudaraku, menjaga api mezbah. Saya katakan seperti itu. Sebab dengan saudara berkorban, itu saudara diberkati. Yang pertama, kemudian hamba Tuhan yang melayani saudara juga tidak akan terjatuh dalam dosa. Karena kalau orang itu kering dalam berkat, ini jemaat juga rentan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku, untuk menipu dan lain sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena mengejar harta. Demikian pula, saudaraku, pelayan Tuhan, imam-imam, itu kalau dalam keadaan kepepet, saudaraku, juga tak jarang, saudaraku, ada yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya menyampaikan segala sesuatu yang bukan menurut kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu, mezbah korban bakaran itu penting, pengorbanan itu penting bagi saudara sendiri. Itu akan membuat hidup saudara diberkati. Saudaraku, seperti janda Sarfat itu, saudaraku, ketika berkorban untuk Elia, itu dia sendiri diberkati. Kemudian Elia yang saat itu butuh dan sangat lapar karena di dalam perjalanan, saudaraku, dia juga mendapatkan satu kelegaan. Jadi lewat mezbah ini Tuhan memelihara baik jemaat maupun imam-imam. Jadi saudara perhatikan mezbah Tuhan, saudara perhatikan api Tuhan. Jangan sampai api Tuhan itu padam. Dalam satu ayat dikatakan bahwa jagalah api mezbah, jangan sampai api itu padam. Saudaraku, sebab kalau api itu padam, baik jemaat maupun imamnya nanti akan terkena kesulitan dalam hal berkat. Tetapi kalau saudara bisa menjaga api mezbah itu, saudara akan diberkati. Imam-imam pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi ini rahasia mengenai berkat, ya saudaraku. Kalau saudara bisa memperhatikan api mezbah supaya tetap menyala, saudara bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudara sendiri akan diberkati Tuhan. Imam-imam yang melayani saudara juga tidak akan terjatuh dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kering berkatnya ini, satu keluarga bisa berantakan, saudaraku. Keluarga tidak terurus dengan baik, anak-anak tidak terurus dengan baik, saudaraku. Ini karena kering berkat, saudaraku. Suasana jadi sangat tidak nyaman, saudaraku. Jadi ini efek kalau orang tidak mau lekat dengan Tuhan, orang yang tidak mau betul-betul erat dengan Tuhan, tidak memperhatikan mezbah dupa, mezbah korban bakaran, mezbah pengorbanan bagi Tuhan, dia sangat rentan untuk terkena kering berkatnya itu, saudaraku. Orang yang tidak pernah berkorban itu dia sangat rentan karena tidak mendapatkan satu jaminan dari Tuhan untuk mendapatkan mata air yang tidak pernah kering ini tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berkorban untuk mezbah Tuhan itu penting, saudaraku. Itu memberkati saudara sendiri, itu menjaga imam yang melayani saudara juga, saudaraku. Itulah sebabnya di dalam setiap ibadah yang di dalamnya ada urapan Roh Kudus, baik secara online seperti ini ataupun secara langsung, saudaraku, di dalam setiap ibadah yang di dalamnya adalah ada kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus, itu pasti ada mezbahnya. Kalau satu ibadah itu tidak ada mezbah korban bakaran, tidak ada pengorbanan, itu bukan satu ibadah, bukan ibadah yang berpola surga, bukan ibadah yang berpola tabernakel. Sebab ibadah yang dikenan oleh Tuhan itu mesti ono mezbah, pasti ada mezbah
korban bakaran. Karena dari mezbah itu saudara sendiri akan diberkati. Karena dari mezbah itu imam yang melayani saudara tidak akan terjatuh dalam dosa. Dan Tuhan pun, saudaraku, sesungguhnya Tuhan berjanji akan selalu memberkati umatnya dengan kesejukan mata air yang tidak pernah kering, seperti Yohanes pasal 4 ayat 14 tadi. Saudaraku, iman kita kepadanya sangat mempengaruhi datangnya berkat. Orang yang memiliki iman yang teguh yakin bahwa dengan iman keluarganya, saudaraku, akan diberkati, semua masalah teratasi. Tuhan itu betul-betul nyata, turut campur dalam kehidupan saudara. Maka ia pun akan mendapatkan mata air kehidupan itu yang akan memberkati, menyejukkan secara jasmani maupun secara rohani. Seperti kisah janda Sarfat, saudaraku, ini bolak-balik ya saya terangkan ketika saya menerangkan mengenai berkat, saudara. Karena berkat itu datangnya bukan kepada orang yang ekonominya lega saja, tetapi kepada orang yang pas-pasan pun berkat Tuhan itu bisa datang loh, saudaraku. Asal orang itu taat, apalagi orang kaya taat akan Tuhan, luar biasa itu jaminannya. Saudaraku, saudara akan semakin diberkati luar biasa. Seperti kisah dalam 1 Raja-Raja 17 ini, karena iman dan ketaatan janda di Sarfat, karena ia mengandalkan Tuhan, maka ia menerima sumber berkat yang terus menerus mengalir. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Kemudian ayat 14, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jadi ceritanya saat itu nanti kemudian akan terjadi 3,5 tahun masa kelaparan yang membuat kekeringan di seluruh Israel Utara waktu itu, saudaraku. Jadi pada saat itu akan terjadi masa kekeringan seperti saat ini. Saat ini kita akan masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu itu, saudaraku. Bagi saudara yang memiliki hati seperti janda Sarfat ini, taat kepada Tuhan, sudah akan diberkati pada saat-saat sulit nanti. Ketika kitab Wahyu ini nanti digenapi, saudara, ini akan dialiri berkat yang tidak pernah kering. Saudara, ketika janda Sarfat ini mengorbankan sepotong roti bundar kecil, saudaraku, kemudian dibawa kepada Elia, ini rasanya berat, saudaraku. Tetapi ketika dia mampu melakukannya, justru berkatnya itu tiap hari mengalir. Luar biasa jaminan Tuhan. Ini bukan cerita khayalan, saudaraku, ini betul-betul kalau dipraktekkan sekarang pun akan begitu. Saudara, dengan taat karena firman Tuhan, karena ketaatan saudara kepada Tuhan, saudara bisa menopang pekerjaan Tuhan. Saudara bisa menghidupi api mezbah, menjaga api mezbah, supaya mezbah pelayanan tetap menyala, pelayanan bisa menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudara perhatikan baik-baik. Nanti kebetulan, saudaraku, bisnis saudara ini bukan kebetulan ya, karena kuasa Tuhan akan diberkati Tuhan. Jalan-jalan berkatmu itu nanti jadi mudah. Tapi kalau sudah pelit, itu jalan hidupmu juga akan menjadi susah. Apalagi pelit untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara,
Ini tidak bisa difikirkan loh saudaraku. Bagaimana caranya tepung dalam tempayan yang kira-kira ini setara dengan 5 liter atau 5 kilogram. Itu bisa mencukupi kebutuhan makan sekeluarga janda Sarfat pada saat itu selama 3,5 tahun. Saudara, ini ajaib saudaraku, betul-betul ajaib. Dan kalau ini dipraktekkan sekarang dengan iman yang betul, motivasi yang benar, sudah akan mengalaminya juga. Firman Tuhan ini saudaraku kekal. Kalau dipraktekkan sekarang pun akan berbuah. Tidak hanya pada zaman janda Sarfat ini saja. Saudara bisa bayangkan 5 liter, 5 kilogram tepung bisa untuk makan selama 3,5 tahun. Saudara bayangkan itu berapa? Dihitung. Misalkan saudara keluarga sederhana yang satu hari butuh 100.000 atau mungkin 150.000, sudah hitung sendiri itu. Kalikan 360, ini menurut hitungan Israel ya, kemudian kalikan 3,5. Saudaraku, sudah banyak sekali itu saudaraku. Jadi saudaraku, kalau sudah itu taat seperti janda Sarfat ini, memiliki ketaatan kepada Tuhan, memiliki ketaatan kepada abdi Allah yang diurapi. Kalau saat itu yang dipakai oleh Tuhan hierarkinya melalui Elia. Tetapi di akhir zaman ini saudaraku, melalui kegerakan kitab Wahyu, saudara akan saya bina, saya bimbing untuk bagaimana menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus hidup-hidup, menghadapi masa yang sulit nanti 7 tahun. Kalau zaman Elia itu cuma 3,5 tahun, tapi nanti ketika kegenapan kitab Wahyu pasal 1 itu dimulai, nanti kemudian muncul hukuman-hukuman meterai, sangkakala dan bokor, saudaraku. Itu waktunya 7 tahun, lebih lama dari zaman Elia, saudaraku. Tetapi kalau saudara taat kepada abdi Tuhan, kepada hierarki tubuh Kristus, saudara akan diberkati luar biasa. Berkatmu, rekeningmu itu, ya ada saja Tuhan itu buka jalan bagi saudara. Rekeningnya mendadak bertambah, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 6 digit. Luar biasa saudara. Betul saudara, bisnismu akan dibukakan jalan-jalan yang ajaib oleh Tuhan. Saudara, sejarang berbicara masalah berkat, tetapi ketika saya ngomong masalah berkat dan saudara taat, saudara lihat berkat Tuhan akan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada masa itu semua orang mengalami kekurangan seperti saat-saat ini karena pandemi. Bisnis-bisnis menjadi lesu, orang berjualan menjadi susah, lesu, ekonomi menjadi terpuruk, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat buruk karena kekeringan yang sebentar lagi akan terjadi, karena kegenapan kitab Wahyu yang sebentar lagi akan kita jelang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ini melalui contoh janda Sarfat yang bertindak dengan iman dan ia mengandalkan Tuhan, malahan dia terjamin kesejahteraannya. Selama orang lain dilanda kelaparan dan kekeringan, saudaraku, ini orang yang taat kepada abdi Allah, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang bisa memperhatikan mezbah Tuhan, orang yang bisa menjaga api mezbah itu tetap hidup. Saudaraku, itu akan diberikan berkat yang tidak pernah kering. Rekening saudara tiap hari bertambah oleh karena kuasa Tuhan. Bisnis saudara dibuat lancar oleh Tuhan. Ini mengenai berkat jasmani. Saya jarang berbicara masalah ini, tapi satu ketika juga perlu supaya saudara ngerti bahwa dalam kegerakan kitab Wahyu saudara akan diperlengkapi dengan sesuatu yang luar biasa. Saudara tidak akan dibiarkan kelaparan, saudara akan ditolong oleh Tuhan. Jadi janda Sarfat yang bertindak dengan iman, taat kepada abdi Allah, kemudian mengandalkan Tuhan, malah terjamin kesejahteraannya selama orang lain dilanda kesusahan.
Saudaraku, tiap hari janda Sarfat bisa mengambil tepung dalam tempayan, mencurahkan minyak dari buli-buli, membuat makanan untuk dia dan anaknya. Tepung itu diambil setiap hari, tetapi tidak pernah menjadi habis. Minyak itu dituangkan terus-menerus, tapi juga tidak menjadi habis. Saudara juga bisa begitu loh, saudaraku. Betul ini, saudaraku. Karena ketaatan saudara kepada Tuhan, karena ketaatan saudara untuk memperhatikan mezbah Tuhan, saudara bisa bekerja, saudara bisa memperhatikan api mezbah, menjaga api mezbah supaya tetap hidup. Saudara mengerti berkorban untuk pelayanan, nanti hidupmu, saudaraku, berkatmu akan dibuat seperti janda Sarfat ini. Saudara ambil terus tiap hari dari rekeningmu, saudaraku, malah nambah, diambil malah nambah. Saudara akan mengalami hal seperti itu nanti. Ayo deh, saudara buktikan. Saudara taat dengan firman Tuhan, saudara taat dengan kekuatan Tuhan, saudara taat dengan abdi Allah, saudara taat dengan Tuhan, lekat hati saudara dengan Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Berkatmu akan seperti berkat yang diterima oleh janda Sarfat ini, tidak pernah kering. Orang-orang lain sedang sulit, susah, saudaraku, tapi karena ketaatan saudara kepada Tuhan, saudara akan dijamin berkatmu gak akan kekeringan. Tapi kalau saudara pelit, saudara tidak memiliki hati janda Sarfat, ketika didatangi Elia, saudara, enak men, aku sendiri kelaparan, harus persembahan, saudaraku. Itu kalau saudara tidak punya hati seperti janda Sarfat, tentunya seperti itu, saudara tidak akan dilawat oleh Tuhan. Tapi ketika saudara memiliki hati seperti janda Sarfat, saudara akan dilawat di dalam masa yang sebentar lagi kita jelang, yaitu kegenapan kitab Wahyu. Saudara akan diberkati luar biasa, mengalir. Berkat itu tidak pernah kering dari saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang bisa mengandalkan Tuhan, taat kepada abdi Allah, menjaga api mezbah, taat kepada Tuhan, akan mendapatkan berkat yang tidak pernah kering. Orang tidak pernah membayangkan kejadian pada janda Sarfat ini loh, saudaraku. Betapa ajaibnya. Karena begitu ajaibnya, orang jadi sulit membayangkannya, saudaraku. Jadi peristiwa janda Sarfat ini karena begitu ajaib, jadi sulit dibayangkan. Akhirnya jadi cerita sekolah minggu saja yang diceritain, ya anak-anak sekolah minggu, karena orang tua sudah sulit untuk dikasih pengetahuan yang tidak logis ini menurut pikiran manusia. Tapi kalau sudah bisa praktekkan ini, saudaraku, ini sudah masih berlaku sampai saat ini. Berkat sudah akan mengalir luar biasa. Karena begitu ajaibnya, orang jadi sulit membayangkan peristiwa janda Sarfat itu, atau bahkan sulit memikirkannya, sehingga ayat tentang janda Sarfat ini menjadi sebuah cerita hafalan saja, saudaraku. Padahal saat ini pun kalau dipraktekkan, mujizat-mujizat itu masih sangat nyata, saudaraku. Mujizat seperti yang dialami janda Sarfat itu, saudaraku. Betapa senangnya sekarang ini bila seseorang karena ketaatannya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada abdi Allah untuk kegerakan, kalau dahulu untuk persiapan masa kelaparan 3,5 tahun, tetapi kita untuk kegerakan mempersiapkan masa kelaparan selama 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Sudah saya beritahu, saudara taat kepada hamba Tuhan, taat, saudaraku, memberikan diri dalam penggembalaan hamba Tuhan yang diurapi dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara akan mendapatkan pemeliharaan seperti janda Sarfat ini. Betapa senangnya sekarang bila saudara karena ketaatanmu itu Tuhan memberikan apa yang menjadi hak saudara. Karena saudara juga bisa memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang menjadi haknya hamba Tuhan. Waktu itu digambarkan dengan roti yang diberikan janda Sarfat kepada Elia. Kemudian berkat
janda Sarfat ini selalu mengalir, tiap hari bisa memenuhi kebutuhannya. Saudaraku, kalau saudara gitu ya, tiap hari melihat dompetnya selalu isi, rekeningnya itu kok ya ada-ada saja begitu loh saudaraku. Saudara tidak akan mengalami kekeringan. Bisnismu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, bagaimana caranya? Tuhan yang akan melakukannya bagi saudara. Bila saudara benar-benar belajar taat dan mengandalkan Tuhan. Berkat yang selalu mengalir ini akan terjadi pada kehidupan orang-orang yang taat, yang mengandalkan Tuhan, yang taat kepada abdi Allah, yang taat kepada Tuhan, yang memperhatikan misbah Tuhan. Dan saudaraku, dengan iman tidak takut miskin manakala harus berkorban, saudara akan luar biasa sekali seperti janda Sarfat ini. Ini mujizat masih berlaku sampai saat ini. Saudara nanti akan merasakan, ambil di rekening sekian, besok malah bertambah. Saudara ambil lagi, besoknya malah tambah lagi. Saudara akan mengalami hal seperti ini. Saudara, ayo sebagai ayat terakhir, Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Seperti janda Sarfat itu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan hitungannya. Kalau mengandalkan hitungannya nggak mau korban untuk Elia itu. Ngapain aku sendiri lapar memberi roti sama abdi Allah? Ini nggak masuk akal. Tapi karena dia taat mengandalkan Tuhan, justru dia diberkati luar biasa sekali. Salam penuaian, berkat terbaik. Berkat yang luar biasa akan memberkati saudara di masa kegenapan kitab Wahyu. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya.